Gelung guru penggerak di kota Jambi berseri, menyebar inspirasi hangat. Guru hebat bersemi, angkatan 11 kawan berdedikasi tinggi, memberikan teladan dengan hati nurani. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, khususnya Sobat Penggerak Angkatan 11. Jadi video kali ini saya Andes Tega Putra, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Jambi, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dengan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Alfian SPD, yang akan menjadi objek untuk pengamatan saya. Baik, langsung saja Pak, kita menuju kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bang, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Nah, jadi kali ini Pak, kegiatan kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi untuk tujuannya agar nanti ketika Bapak sudah melakukan pembelajaran di kelas nanti, kegiatan observasi yang Bapak lakukan kepada Bapak nanti di kelas, saya akan bisa menjadi lebih siap Bapaknya, kan? Menjadi lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Nah, jadi untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak? Boleh. Nah, baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama kali ini mengenai tentang terkait tujuan pembelajaran. Nanti di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Bapak terapkan dalam kelas nanti? Apa tuh Pak tujuan pembelajaran? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak yang telah memberikan sumber sumbangsi kepada saya. Beberapa tujuan pembelajaran yang biasanya saya gunakan pada pembelajaran itu, biasanya saya siswa itu mampu berpartisipasi dalam siswa. Selain itu juga dia harus mengetahui tentang apa saja sih jaringan data pada tersebut. Selain itu, siswa juga haruslah memiliki sebuah karya dalam menggunakan sistem komputer itu, karena beberapa sistem komputer itu ada beberapa macam yang digunakan. Beberapa perangkat yang digunakan itu biasanya ada komputer, mouse, printer maupun dan sebagainya. Tapi bukan hanya itu saja sebenarnya, tapi di dalam penggunaan sistem komputer itu tidak lepas dari namanya aplikasi. Apalagi yang sekarang banyak dirasakan itu berupa aplikasi Canva. Sebagai contohnya, aplikasi Canva ini membantu siswa mendorong membuat kreativitas dan inovasi dalam membuat beberapa pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya saja, kita bisa membuat sebuah poster contohnya saja anti bullying. Apalagi sekarang ini maraknya banyak anti bullying. Nah, itu tadi Bapak mengenai tentang tujuan pembelajarannya Pak. Ada disebut tadi ada jaringan komputer, perangkat keras, kemudian perangkat lunak atau aplikasinya. Nah, di sini Bapak tadi mengucapkan bahwa aplikasi Canva akan membantu anak-anak atau peserta didik untuk memotivasi kreativitas mereka. Nah, selanjutnya Pak, dari tujuan pembelajaran yang Bapak sebut tadi, ya, kemudian ada proses pembelajaran yang kedepannya nanti Bapak bisa semuanya atau memahami mereka agar mereka menerapkan tujuan pembelajaran. Nah, jadi nanti pada saat Bapak memberikan pembelajaran, area pengembangan untuk arah pengembangannya nanti itu pengennya yang dikembangkan oleh Bapak itu seperti apa? Oke, baik. Untuk area pengembangan ini mungkin saya mengatakan keterampilan siswa tersebut ya. Contohnya dalam melakukan aktivitas yang mereka inginkan. Misalnya kita nggak usah memberikan yang sulit. Maksud saya kita kembangkan kreativitas apa yang mereka inginkan. Nah,
Apalagi sekarang kan budaya teknologi itu sangat besar dirasakan pada zaman sekarang. Iya. Jadi gaya belajar nanti Bapak dengan area pengembangan nanti menggunakan gaya bebas belajar mereka ya Pak ya, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah Bapak siapkan nanti ya Pak ya. Nah kemudian Pak, setelah Bapak praktekkan semua ini kita eksekusi, model pembelajaran yang akan Bapak gunakan pada dalam pembelajaran di dalam kelas nanti itu pembelajaran apa? Oke, baik. Kalau untuk mode pembelajaran ya kita jelas banyak sih mode pembelajaran atau metode yang digunakan. Seharusnya kan kita harus bervariasi agar siswa itu tersebut tidak monoton. Benar sekali. Cuman kalau untuk saya sebagai guru TIK di SMP di Purwokerto Jambi, biasa saya gunakan adalah PJBL, di mana PJBL ini menginclude anak dalam kreativitasnya dan dalam dia menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru dan membuat siswa itu aktif dalam belajar. Mungkin itu. PJBL itu berarti membuat project gitu ya Pak, memberikan suatu masalah kepada anak, kemudian mereka nanti akan mendiskusikan ya masalah itu. Nah kemudian Bapak tadi ada yang Bapak sebut itu tadi PBL, PJBL, macam. Nah strategi nanti pembelajarannya yang Bapak inginkan itu seperti apa strategi? Oke, baik, untuk strategi tersebut mungkin saya gunakan diferensiasi, di mana siswa nanti akan mengelompokkan Ya. baik dari tingkat sedang atau yang beruntungan cukup bau atau baik. Nanti kita akan melihat sih kapasitas atau potensi apa yang mungkin bisa atau potensi. Berarti menggunakan proses apa pembelajaran diferensiasi, baik itu konten maupun proses ya Pak ya. Kemudian Bapak akan membagikan kelompok ya, mereka berdasarkan penilaian awal ya, penilaian awal di mana sebatas kemampuan mereka dengan kelompok ini atau kelompok itu. Ya. Nah kemudian Pak, dari gaya pembelajaran tadi Pak, kemudian proses ke depan nanti nih Pak, dari gaya belajar yang berdiferensiasi, Bapak akan membentuk sebuah kelompok, ya kan? Kemudian nanti analisis penilaiannya gimana tuh Pak? Menggunakan apa? Baik, kalau untuk penilaian itu analisis mungkin secara tertulis itu jadi saya gunakan nanti ada super belajar lain tempat siswa tersebut karena bisa menuntut mereka lebih aktif lagi dan mandiri. Berarti membuat mereka kreatif dengan secara mandiri maupun kolaborasi dengan donasi. Oke, jadi pembelajaran yang Bapak gunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian nanti sasaran kelas kita nanti kelas berapa ya Pak? Oke, untuk sasaran kelas itu mungkin kelas 8 Kelas 8. kelas 8 8B sama 8A bisa semuanya. Kalau kelas 6 masih ke kelompok 13 ya, mereka mungkin ke kelas 8. Oke, nah jam berapa nanti kita? Mungkin di jam ke-6 ada. Kemudian untuk rencana harinya hari apa Pak? Kalau hari Senin bisa kita jalankan. Jadi kita bertemu dengan siswa-siswi di kelas, jadi kita berikan pelajaran itu tadi berikan motivasi kepada Itu saja mungkin Pak pertanyaannya dari saya, itu cukup untuk jadi acuan nanti, arahan nanti pada saat kita saya akan melihat Bapak dalam pembelajaran Bapak di kelas. Nah kemudian nanti saya akan memantau atau mengamati dalam sistem pembelajaran Bapak seperti apa. Kemudian untuk observasi ini Bapak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara maksimal ya Pak ya. Kalau ada saya nanti Bapak grogi ya. Nah jadi saya cuma mengamati dari jauh, cuma melihat Bapak gimana cara belajarnya, tujuan pembelajaran gimana, itu aja kita. Nah nanti saya akan mencatat apa kekurangan Bapak atau apa yang saya akan menggurui, tapi kita sama-sama belajar di sini, ya Pak. Nah itu aja, jadi kita nanti akan bertemu di hari Senin besok untuk observasi ya Pak ya.
Nah, dari situ kita akhiri aja Pak, karena sudah kita beri tanya jawab. Dan makasih waktunya Pak. sama-sama. Semoga besok kita pembelajaran observasi nanti bisa terlaksana dengan mudah, aman, dan sukses ya pembelajarannya Pak. Itu saja, sekian dari saya. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Nah, jadi demikian kawan-kawan, itu tadi kegiatan pra observasi dari saya bersama rekan saya Bapak Alfian, dan sampai jumpa di kegiatan observasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil pelajar Pancasila Hari ini sampai ke menjadi arah Abiza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? pelajar Pancasila Baik, sebelum kita belajar pada kali ini, ada baiknya kita membuka pelajaran ini dengan membaca basmalah. Baik, kemarin kita sudah mempelajari minggu yang lalu hardware, software, perangkat keras dan perangkat. cerdas menuju masa depan pasti. Baik, pokoknya ini kalau perangkat lunak itu contohnya apa sih? Perangkat software. Ayo, perangkat lunak apa contohnya? Kalau perangkat keras keyboard juga. Baik, kalau perangkat lunak itu biasanya bisa diklik atau dipencet menggunakan tangan. Contohnya apa? Handphone atau touchscreen bisa bentuk icon, support, bisa juga handphone Google atau lain sebagainya. Kalau hardware itu, Depan pasti. kalau hardware, gambarnya apa contohnya? Biasanya pada sistem port ada. Isi apa lagi? Pedoman Ki Hajar. Baik, selanjutnya ya, perangkat itu ada banyak macamnya. Bisa keyboard, bisa monitor, Menjadi bisa printer, apalagi bisa speaker, bisa CPU ya. setiap langkah berani. Oke, CPU. Apalagi namanya bisa juga atap sini aja ya. Menjadi jawaban Tapi dari perangkat keras sendiri ini biasanya dia dibagi lagi jadi input dan output. Kalau input berarti dia masuk. Apa? Oke. Kalau output berarti dia ya, keluar masuk Pak. Berarti fungsi mouse ini berarti dia input atau output? Hah? Input atau output? Output. Input. Kalau keyboard? Baik, kalau printer? Apa fungsi printer? menuju masa depan pasti. Baik,
Ya, biasanya pada aplikasi atau software itu menggunakan Microsoft Word. Word itu apa? Itu Word. Word, Microsoft Word. Microsoft Word berarti adalah perangkat lunak untuk mengetik. Ya, jadi ada beberapa macam sistem komputer pada pembelajaran di teknologi informasi. Baik, kali ini materi pembelajaran kita yaitu mengenai jaringan. Baik, sebelum itu Bapak mau tanya nih, apa itu jaringan? Sinyal, Pak. Oke. Ada yang lain? Jaringan komputer? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke. Baik. Sebenarnya jaringan ini adalah sekumpulan apa? Sekumpulan data atau sinyal yang bisa menghubungkan dengan perangkat lainnya. Contohnya apa? Apa? Lalu? Handphone. Oke lah. Kalau ada handphone menggunakan sinyal tidak? Ya. Apa lagi? Apa lagi? Kalau perangkat komputer, kalau perangkat yang menggunakan jaringan internet apa aja? Banyak ya beberapa perangkat yang menggunakan jaringan internet ya. Baik, pada jaringan komputer tersebut sebenarnya jaringan itu mengakses data mengirimkan dalam bentuk sinyal ya. Misalnya pada penggunaan smartphone itu sinyal, tapi disambungkan melalui jaringan internet dalam bentuk data IP ya. IP ini adalah alamat data berupa sinyal. Biasanya IP address ya. Makanya dia kalau mengirim data itu ada komponen nomor angka. Ada yang ordinal, kardinal, apalagi konjungsi ya. Beberapa data ini digunakan dalam sistem ya. Kita nggak bisa melihatnya biasanya menggunakan komputer. Biasanya ada IP address-nya. Contohnya pada Google Chrome ya. Jadi kita tahu alamat address kita kirimkan kemana. Apalagi sekarang banyaknya marak hacker ya. Data kalian bisa di-hack melalui IP atau IDS ya. Baik, internet itu dari dua kata, yaitu intercom network. Artinya adalah jaringan seluruh dunia yang bekerja. Maksudnya adalah menghubungkan antara beberapa negara karena internet itu jaringannya sangatlah luas. Apalagi jaringan itu sifatnya terbatas ya. Apalagi juga kita biasa dikenal dengan dunia maya, dunia digital. Apapun kita mengakses itu menggunakan internet. Bedanya zaman dahulu belum ada internet. Ya, jadi kalau kita mau ngirim surat biasanya melalui kantor surat. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai jaringan komputer. Ada pertanyaan kita? Tidak ada. Oke, baik. Bapak akan menanyakan kepada kalian. Ya. Coba si Ibra. Oke, Ibra. Apa sih manfaat
Lalu tingkatkan atau ulangi. Ya. Baik, beberapa manfaat atau jaringan yang biasa digunakan atau smartphone yang kita. Baik, menuju masa depan pasti. Bapak akan bagi kita akan bagi kelompok. Ya, kelompoknya itu berapa? Oke, baik, kita akan kita bagikan. Berarti ada yang 8. Kita dengan kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok banyak lagi. Baik, Bapak akan yang tadi. Baik. Baik, Bapak akan memberikan APD. Baik, siapa yang mendapat? Pertama adalah bisa dilihat APD-nya. Baik, LKPD-nya tadi kan sudah Bapak bagikan ya. Kalian lihat soalnya dulu. LKPD-nya sudah semua. Oke, baik. Coba kalian kerjakan dulu. Bapak kasih waktu. Udah? Baik, Bapak kasih waktu 10 menit. Dengan cinta tanpa batas, mengajarkan setiap hati, membuka pintu cerdas, menuju masa depan pasti. Baik, kelompok siapa yang mau presentasi? Baik, tetap ya. Baik, yang lain perhatikan temannya. Menjadi jawaban. Dua, perangkat apa saja yang berhubungan dengan internet? Jawab, komputer, tablet. Baik, presentasinya ucapan terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak ada? Baik, untuk tugas LKPD ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian bisa kerjakan di rumah. Nanti kumpulkan habis sholat zuhur ya. Kita ingat waktunya. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan berikan kesimpulan kajian hari ini, yaitu yang mana internet ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari suaranya. Jadi menunjang kinerja kita dalam beraktivitas, baik dalam input maupun output. Ya, jadi jaringan ini
sangat penting, apalagi kita sebagai generasi muda harus memberikan inovasi, kreativitas, dan memotivasi pada teman-teman lainnya dalam penggunaan jaringan internet ataupun nanti kalian mempelajari tentang aplikasi. Ya, baik, demikianlah pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Bapak ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpedoman Ki Hajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini kita telah menyelesaikan pra observasi dan observasi. Sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi yang didampingi oleh observer dan rekan sejawat saya yang menjadi objek untuk observasi pembelajaran berdiferensiasi kali ini. Oke, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, Pak Alfian kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan saya akan menanyakan dengan tujuan saya saat ini ngobrol mengenai masalah pasca observasi kemarin, karena kita sudah melaksanakan observasi dari pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Nah, oke Bapak Alfian, jadi hasil dari observasi kemarin, bagaimana perasaan Bapak Alfian selama observasi berlangsung kemarin? Oh, baik, terima kasih kepada Pak Angga. Dengan cinta tanpa Sangat bantu saya batas, dalam mengajarkan pembelajaran ini. setiap hati, Apalagi dengan membuka keterbatasan pintu media pembelajaran yang cerdas mungkin menuju masa dengan depan kedepannya lagi pasti. mungkin ada beberapa media yang sangat inovatif dan kreatif yang bisa dikembangkan terutama di kelas. Kemudian bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak di waktu pembelajaran didampingi oleh kehadiran supervisor di dalam kelas? Oke, perasaan saya alhamdulillah sangat bahagia sekali Bahagia. karena ada supervisor atau pengamat yang mengamati saya dalam belajar, membantu saya dalam pembelajaran yang menemukan hal-hal yang baru yang tidak ada pada sebelumnya. Karena bisa dikatakan observasi ini menjadi bahan koreksi ulang saya Menjaga ke depannya setiap lebih baik lagi. hati, Ya, proses pembelajaran yang sudah dilakukan apakah sesuai menuju masa depan pasti. diferensiasi? Baik, untuk kesesuaian pembelajaran itu ada sangat saya ketahui. Cuman mungkin ada beberapa poin-poin yang masih perlu diperbaiki lagi ke depan. Saya juga setuju ya. Kemudian model pembelajaran yang Bapak kemarin minta sama saya, apa itu sudah terlaksana? Ya mungkin beberapa sudah terlaksana. Mungkin masalah tadi adalah masalah waktu dan kita menyesuaikan keadaan kondisi di lapangan juga lagi di kelas, karena peserta didik ini kan ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Ditambah lagi kita tuntutan untuk belajar ini anak-anak ini sangat kurang sekali dalam menggunakan media pelajaran. Makanya tadi sangat kurang sekali. Itu yang Bapak sebut juga itu merupakan hambatan Bapak ya. Nah, hambatan apa lagi tuh Pak selain dari siswa tadi? Hambatan-hambatan lainnya apa lagi Pak? Untuk hambatan sendiri mungkin tadi banyak kendalanya, mungkin anak ini kurang berinteraksi karena beberapa pencapaian dari modul pembelajaran tadi anak-anak ini ada yang nonton, ada yang tidak, karena mungkin project problem desk lab-nya ini ada yang menyesuaikan anak, ada yang tidak. Maka ini kendala yang harus saya perbaiki ke depan. Dan keaktifan siswa itu tadi belum menyeluruh maksudnya Pak ya. Nah, kemudian kira-kira alasan apa yang menghambat pembelajaran berdiferensiasi ini dari pribadi Bapak? Kenapa anak-anak itu yang belum menyeluruh aktifnya gitu? Mungkin karena dari
Oke, itu alasannya Pak ya. Kemudian ada nggak Pak solusinya untuk ke depan nanti dari hambatan-hambatan, kemudian dari kurang aktifnya siswa, untuk Bapak ke depan nanti ada nggak apa solusi yang akan Bapak lagi? Dengan cinta tanpa Solusinya batas, mungkin mengajarkan setiap hati, juga membuka anak-anak ini pintu kan lebih cerdas, smart daripada gurunya karena di menuju samping dia masa mengetahui depan tentang pasti. komputer di sekolah, tapi dia bisa juga mencari informasi di rumah atau menggunakan smartphone-nya. Mungkin itu tentang saya, mungkin dari cara lain mungkin harus mencukupi kebutuhan anak tersebut. Jadi sudah solusi ya Pak ya, sudah diterangkan hambatannya, alasannya. Pedoman Nah, action yang Bapak akan lakukan filosofi luhur kita, kekurangan profil belajar ya, ada solusi ini, ya. Nah, menjadi kedepannya Bapak arah akan kita. apa namanya tuh akan actionnya ya, kedepannya Mungkin beberapa tahun ini mungkin ada upaya Setiap yang langkah bisa berani, mungkin jadi nanti saya akan membuat les atau program pembelajaran ilhami berbasis komputer generasi, mungkin di jam-jam tertentu mungkin untuk menjadi lebih jawaban lebih kreatif dan inovatif gitu. Apalagi sekarang ini aplikasi banyak yang bisa digunakan dalam pembelajaran. filosofi luhur kita, nah itu saja Pak belajar dari Pancasila, pertanyaan yang saya berikan menjadi arah nyata. untuk observasi yang saya lakukan pada Bapak sebagai objek untuk observasi pembelajaran. Terima kasih banyak. Semoga besok ke depannya ya Pak, semoga secepatnya ya Pak ya. Tidak di kelas ini, kelas B, kelas lainnya bisa kita Dengan cinta bisa Bapak lakukan ya. tanpa batas, Bantu banyak kegiatan. mengajarkan Itu saja Pak. hati, Terima kasih banyak. membuka pintu cerdas, menuju masa depan pasti.